Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد صلوا عليه الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, pimpinan tertinggi Front Persaudaraan Islam FPI di Madura, Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Sayyidil Walid Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Husain Al-Juhri. Tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati, keluarga besar deklarator Front Pembela Islam di Madura, almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Munif Sayuti, keluarga besar Pondok Pesantren At-Tauhid. Kita doakan mudah-mudahan Kiai Munif beserta keluarganya, almarhum keluarganya dan pondok pesantrennya Allah berkahi insyaallah, Allah makmurkan insyaallah, amin ya rabbal. Hadir juga di sini para habaib yang tadi telah menyampaikan tausiahnya sahabat saya Da'i ilallah Al-Habib Zain Ba'bud dari Lawang Malang, yang juga tadi menyampaikan kalimatnya secara singkat padat luar biasa, Al-Habib Ali Ridha bin Husain As-Segaf atau yang dikenal dengan Babe Aldo. Kalau ada orang ad-da'i ilallah biqaulih, ad-da'i ilallah bifi'lih. Kalau Babe Aldo ad-da'i ilallah biyutubi. Mudah-mudahan nanti YouTube beliau jadi saksi yang membela beliau di hadapan Allah insyaallah. Amin ya rabbal. Juga para kiai ada di sini, Kiai Haji Abdul Hanan Puncak Darussalam, Kiai Haji Abdul Aziz Syahid, Habib Faisal Fad'at, Kiai Haji Ali Salim Beringin, Kiai Haji Umar Hamdan, Kiai Haji Bakir Hasan Pondok Pesantren Darut Tauhid, Kiai Haji Saifuddin Surur Pondok Pesantren Darul Iman, Al-Habib Abdullah As-Segaf juga datang bersama saya, Al-Ustadz Maman Suryadi, juga bersama saya dari Jakarta Sekretaris Umum Markas Syariah Al-Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid, juga selaku ponakan daripada Imam Besar, dan Al-Habib Haidar bin Ali Al-Haddad Wakil Sekretaris Majelis Syura DPP FPI. Semuanya para habaib, para alim ulama, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, lora, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, umat Islam Pamekasan Madura. Angkat tangannya, takbir, 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 Allahu Akbar. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah. Tadi nasihat demi nasihat telah kita dengar.
Mudah-mudahan menjadi nasihat yang bermanfaat. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin sama-sama ngajak kita semua untuk membaca Fatihah untuk salah satu deklarator pendiri Front Pembela Islam Madura, yaitu almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Munif Suyuti, yang dari awal begitu luar biasa mendukung perjuangan imam besar kita Al Habib Muhammad Rizik Syihab di Madura. Kita doakan untuk beliau, ala anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah wa yadkhilhu al jannata bi rahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kalau saya sholawat, saya menyebut nama Nabi yang sholawat sedikit ini saudara. Setahu saya Madura pecinta sholawat, betul? Madura pecinta Rasulullah, betul? Kalau disebutkan nama Nabi jangan sampai lisan kita nggak bergerak, saudara. Sebab sholawat itu gampang, akan tetapi pahalanya besar. Karenanya kata Buya Said Muhammad, yahtaju ila taufiq. Cuma orang-orang yang Allah pilih, yang ketika disebut nama Nabi lisannya bersolawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai lisan anda diam ketika disebut nama Nabi. Jangan sampai anda termasuk orang yang Allah haramkan dari rahmat Allah karena diam ketika disebut nama Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara, hakikat daripada perayaan Maulid Nabi adalah al-farah bi Rasulillah. Gembira, saudara, bahagia, sukacita menyambut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, kadang-kadang apa yang kita baca kita nggak ngerti. Kita sama-sama baca tadi ketika mahalul qiyam, asyraqal kaunu bitihaja biwujudil Mustafa Hamad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddat. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib. ولنا بشرى بسعد مستمر ليس ينفك حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا
di antara kita yang nggak paham. Asyraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad. Terbit alam semesta ini dengan penuh kegembiraan. Kenapa alam semesta ini terbit dengan kegembiraan? Sebabnya satu, saudara, biwujudil Mustafa Ahmad, dengan kelahiran hamba pilihan Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Wali ahlil kauni unsun, semua penduduk semesta gembira. Wa sururun qad tajaddad, dan kegembiraan terus diperbaharui, saudara. Kegembiraan ini terus direfresh, di-upgrade, disambung. Makanya kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ma'na farah bin Nabi asa alaina yadum. Kata Al-Habib Ali Habsyi, saudara, kita gembira dengan Rasulullah. Bulan Maulid ini masuk, kita gembira terhadap Rasulullah, senang, sukacita luar biasa. Saya mau tanya masyarakat Bandura, masuk bulan Maulid gembira atau tidak? Gembira. Orang kompak jawabnya gembira atau tidak? Gembira. Senang atau tidak? Senang. Bahagia atau tidak? Bahagia. Makna farah bin Nabi, kita gembira terhadap Nabi. Kata Al-Habib Ali, asa alaina yadum, mudah-mudahan kegembiraan ini bersambung dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal. Makanya luar biasa, saudara, kegembiraan ini luar biasa. Katanya ibadah Allah, nggak semua kegembiraan baik, ibadah Allah. Kegembiraan yang kita rasakan pada malam hari ini adalah kegembiraan yang begitu luar biasa, saudara. Kegembiraan yang dampak positifnya dari dunia sampai akhirat, ibadah Allah. Sebab nggak semua kegembiraan baik, saudara. Al-farah ala thalathati aqsam. Kegembiraan itu terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi berapa? 3. Kompak. Terbagi menjadi berapa? 3. Sebelum saya lanjutkan, saya jabarkan. Ini udah jam 10 lewat. Lanjut. Kira-kira jamaah masih semangat atau tidak? Yakin? Betul? Tapi yang jawab semangat cuma setengah doang. Lanjut. Lanjut. Tapi udah malam. Lanjut. Ibu-ibu udah banyak yang ngantuk. Lanjut. Lanjut. Anak kecil besok banyak yang sekolah. Lanjut. Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul. Saya mau dengar Madura semangatnya. Semua angkat tangannya, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Insya Allah Pamekasan semangatnya memang luar biasa, nggak ada duanya, saudara. Selama Pamekasan masih semangat seperti ini, insya Allah Indonesia aman, saudara. Amin ya Rabbal alamin. Saudara, al-farah ala thalathati aqsam. Kegembiraan terbagi menjadi 3. Menjadi berapa? 3. Yang pertama, al-farah al-muaddi ila sakhatillah. Kegembiraan yang berujung kepada murkanya Allah, saudara. Gembira, senang, bahagia, tapi kegembiraan tersebut akan berujung kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegembiraan yang seperti apa, Habib, yang berujung kepada murka Allah? Al-farah bil muharram, gembira dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Saya kasih contoh, perhatikan baik-baik orang Madura. Andai ada orang mabok, jawab yang jujur. Ketika mabok gembira atau tidak? Ya. Lu tahu dari mana lo? Pengalaman lo ya? Gembira, saudara. Saya pengalaman, bukan pengalaman mabok. Saya pengalaman di penjara di blok narkoba. Satu kamar dengan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Ridzik Syihab. Kami waktu di penjara ditaruhnya di tempat penjara narkoba, saudara. Jadi kami tahu anak-anak yang di penjara gara-gara narkoba. Ada sebagian beberapa yang dari Madura juga. Tapi Masya Allah, ketika kami di penjara, yang khidmah adalah para napi-napi dari Madura, saudara. Takbir. Takbir.
sampai yang di penjara masih cinta ulama yang Madura. Luar biasa orang Madura, saudara. Alhamdulillah. Saudara, mereka cerita, Habib, saya dulu waktu di luar ngedar narkobanya di tengah santri, saya ngedar narkobanya di tengah siswa, saya ngedar narkobanya di tengah mahasiswa, saya ngedar narkobanya di tengah buruh, saya ngedar narkobanya di komunitas ini. Kenapa mereka ngedar narkoba? Saya tanya, kenapa mereka beli narkoba? Jawabannya satu, Habib, pengen happy. Pengen happy. Kalau ada orang nyimeng, tahu nyimeng? Takut mau jawab, tahu takut. Ada orang nyimeng, begitu ditanya, kenapa nyimeng? Pengen ngefly. Soalnya kalau ngefly happy, artinya dari kegembiraan, saudara. Saya kasih contoh lagi, dia nyari kegembiraan, gembira ketika maksiat. Saya kasih contoh lagi, orang pacaran. Jawab yang jujur, orang pacaran gembira atau tidak? Gembira atau tidak? Gembira atau tidak? Saking gembiranya dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak. Betul? Betul? Kalau kata ibu saya ini Al-Attas, tapi orang Betawi asli, karena nenek saya Batawiyah, orang Betawi asli. Kalau kata ibu saya, orang Betawi bilang, kata ibu saya, kalau orang udah pacaran lupa segalanya, saking lupanya gembiranya, saudara, sampai-sampai tai kucing rasa coklat, saudara. Kenapa demikian? Gembira. Orang-orang yang, mohon maaf, kadang-kadang bikin susah orang, ngezalimin orang, baik pejabatkah atau boskah atau ulama sekalipun, yang dengan sengaja dia bikin zalim terhadap orang, saudara, dia gembira. Ada orang-orang yang punya penyakit, saudara, kalau melihat orang susah senang, ngezalimin orang senang, bikin nangis orang senang. Gembira, saudara, gembira dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, saudara. Tapi kegembiraan yang seperti ini, farahus sa'ah wa husnul abad, kegembiraan sesaat, saudara, yang akan berubah menjadi kesedihan yang abadi kepada Allah. Hari ini boleh dia gembira dengan maksiat, yang mabuk dengan mabuknya, yang pacaran main perempuan dengan perempuannya, yang narkoba dengan narkobanya, yang judi gembira dengan judinya, yang maksiat gembira dengan maksiatnya. Tapi saudara, kegembiraan ini akan berubah menjadi penyesalan di hadapan Allah, saudara. Tawa yang hari ini dia tertawa karena maksiat, besok akan berubah menjadi tangisan, saudara. Senyuman yang hari ini dirasakan karena kemaksiatan, besok akan berubah menjadi air mata, saudara. Karenanya ibadah Allah, jangan sekali-sekali kita sebagai umat Islam harus cerdas, betul? Betul. Jangan sekali-kali menjual kegembiraan yang abadi untuk kegembiraan yang semu, yang sesaat, saudara. Jangan sekali-kali kita korbankan akhirat kita untuk kegembiraan sementara, saudara. Wa kam min farahis sa'ah, berapa banyak orang yang gara-gara gembira sesaat akhirnya nyesal selamanya di dunia wal akhirah, ibadah Allah. Na'udzubillah min. Makanya yang pertama jenis kegembiraan adalah gembira terhadap maksiat, gembira terhadap apa-apa yang dimurkai oleh Allah, sehingga gembira yang berujung kepada murka Allah Subhanahu. Kira-kira orang Pamekasan sampai sini jelas atau tidak? Orang Rembang paham atau tidak? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Kalau gitu kegembiraan ada berapa? Yang pertama, kegembiraan yang berujung kepada murka Allah. Yang kedua, al-farahul mubah, kegembiraan yang boleh, saudara. Allah nggak perintahkan, tapi Allah nggak larang. Nggak dapat pahala, tapi tidak dapat dosa. Wahada aslu hukmil farah. Ini hukum asal kegembiraan, saudara. Aslu hukmil farah mubah.
Hukum asal kegembiraan boleh. Yang namanya manusia nggak pengen susah terus-terusan, betul? Ada kalanya susah, ada kalanya senang, ada kalanya sedih, ada kalanya bahagia. Rawihu qulubakum sa'ah fa innal quluba idza ukrihat amiyat. Senangkan hati sekali-kali, bikin senang, tertawa sekali-kali, tidak apa-apa. Fa innal quluba idza ukrihat amiyat. Karena hati kalau dipaksa tegang terus-terusan, buta hati kita, saudara. Nggak bagus buat kesehatan. Orang kalau tegang terus-terusan, darah jadi tinggi, kolesterol naik, asam urat naik, nanti ujung-ujungnya penyakit jantung, stroke. Na'udzubillah min. Senangkan rawihu qulubakum sa'ah. Senangkan hati sekali-kali, saudara. Yang penting tidak ada unsur haramnya, yang penting pada batas wajarnya, saudara. Hukum asli kegembiraan adalah mubah, boleh, sebab ada tabiatul bashar. Ini adalah tabiat manusia, saudara. Sama seperti makan, minum, ini kebutuhan sehari-hari manusia. Hukumnya mubah, tidak dilarang, tapi tidak diperintahkan, saudara. Bukan ibadah, hanya adat, kebiasaan sehari-hari yang tidak dapat pahala, tapi tidak dapat dosa. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau kasih oleh-oleh buat masyarakat Madura, buat jadi bekal seumur hidup, saudara. Al-mubahat, hal-hal yang hukumnya mubah, nggak dapat pahala tapi nggak dapat dosa, seperti kegiatan kita sehari-hari, makan, minum, tidur, bangun tidur, dan lain sebagainya. Ini bisa berubah menjadi ibadah, saudara. Bagaimana caranya bisa berubah menjadi ibadah? Nggak butuh biaya besar, nggak butuh banyak duit, nggak butuh tenaga, nggak butuh pikiran banyak. Kuncinya cuma satu, innamal a'malu binniyat. Kuncinya niat, saudara. The power of niat, kekuatan yang namanya niat, taklibul adat ilal ibadah, bisa merubah, saudara, kegiatan kita sehari-hari yang harusnya nggak dapat pahala menjadi pundi-pundi pahala ibadah Allah. Kata Sahibul Zubat ibn Ruslan, lakin idza nawa li aklihi quwa li ta'atillahi lahu maqad nawah. Makan, saya mau tanya, makan hukumnya apa? Mubah. Hukumnya boleh makan, nggak dapat pahala tapi tidak dapat dosa. Walakin idza nawa li aklihi quwa li ta'atillahi lahu maqad nawah. Tapi kalau makan diniatkan yang baik, cuma niat, nggak butuh biaya, cuma butuh sedikit gertakan hati, saudara. Kalau niatnya baik, ya Allah, saya makan dengan niat supaya bisa menyambung kehidupan sehingga bisa beribadah kepadamu, ya Allah. Saya makan dengan niat supaya diberi kekuatan untuk sholat, untuk beribadah, ya Allah. Saudara, makan yang merupakan rutinitas biasa berubah menjadi kotoran makanan tersebut, saudara, maka makan bisa menjadi pahala bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur, berapa jam kita sehari tidur? Apa bahasa Maduranya tidur? Tedung. Berapa jam sehari tedung? Taruh 8 jam. 8 jam berarti sepertiga hari. Kalau umur kita 60 tahun, mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Taruh umur kita 60 tahun, saudara, berarti kalau kita tidur sehari 8 jam, umur kita 60 tahun, berarti sama 60 tahun tidur berapa jam? Berapa tahun? 20 tahun, saudara. 20 tahun tidur. Sebenarnya Anda semua ini punya bakat jadi Ashabul Kahfi, saudara. 20 tahun tidur. Bayangkan 20 tahun berlalu begitu saja tanpa pahala, tanpa nilai ibadah apapun, saudara. Tapi kalau sebelum tidur diniatkan dengan niat yang baik, cuma niat, gertakkan hati, ya Allah, saya niat dengan tidur supaya bisa bangun subuh, ya Allah. Ya Allah, bagi kaum perempuan saya niat kalau tidur besok pagi bisa melayani suami lagi, bisa menjaga anak istri, bisa menjaga anak dan suami. Ya Allah, yang suami tidur dengan niat besok setelah sholat subuh bisa lanjut cari nafkah. Ya
yang masih muda santri Allah, saya niat tidur supaya besok bisa lanjutkan belajar. Tidur saudara, tidur yang tidak berasa apa-apa 20 tahun bisa berubah menjadi pundi-pundi pahala. Dengan apa? Dengan ini. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Makanya pulang dari tempat ini saudara, jadikan ini belajar. Bapak Ibu dalam segala aktivitas sehari-hari niatkan dengan niat yang baik saudara. Maka nanti di akhirat Anda akan kaget-kaget punya amal-amal ibadah yang Anda nggak merasa di dunia mengamalkan ibadah tersebut, tapi menjadi tumpukan pahala yang luar biasa. Saudara, karenanya karena salafun salihun yu'allimuna auladahum niyat kama yu'allimunahumul Fatihah. Dulu salafun saleh mereka ajarkan anak mereka niat sebagaimana mereka ajarkan anak mereka Fatihah, saudara. Artinya apa? Kalau diajarkan Fatihah, hafalannya begitu kuat, mau dibulak-balikkan bagaimanapun, yang namanya Fatihah tetap hafal. Dulu salafun saleh mereka ajarkan anak-anak mereka niat sebagaimana diajarkan Fatihah. Alhamdulillah. Karenanya saudara, al-farah, kegembiraan, hukum aslinya mubah, boleh. Tapi kalau kegembiraan tersebut saudara diniatkan dengan niat-niat yang baik, ya Allah saya gembira duduk dengan teman, senang supaya hati saya nyaman sehingga setelah itu ibadah enak, saudara, kegembiraan tersebut menjadi pahala dari Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Paham atau tidak? Yang kedua, hukum asal kegembiraan apa? Kurang kompak. Hukum gembira yang kedua apa? Mubah. Tadi yang pertama kegembiraan yang menuju kepada murka Allah. Yang kedua kegembiraan yang yang ketiga ini yang mau saya bahas Pak Bu. Ini yang ada kaitannya dengan maulid. Al-farahul masyru', kegembiraan yang diperintahkan oleh syariat Bapak Ibu sekalian. Gembira, senang, tapi dapat pahala. Kalau sholat dapat pahala wajar, subuh-subuh bangun wudu ada masyakkah dapat pahala wajar, puasa nahan lapar dapat pahala wajar, sedekah keluarin uang berat bagi hawa nafsu dapat pahala wajar, jihad resikonya nyawa dapat pahala wajar, amar ma'ruf nahi munkar resikonya di penjara bahkan bisa nyawa dapat pahala wajar. Tapi ini ada kegembiraan saudara, gembira, senang, bahagia, dapat pahala. Bagaimana gembira yang dapat pahala? Ini yang kita lakukan saat ini saudara, dan ini yang dirasakan oleh masyarakat Madura selama bulan Maulid, bergembira atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, kegembiraan ini bukan sekedar kegembiraan biasa, tapi kegembiraan ini adalah kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya umat Islam bergembira dengan anugerah dan rahmat Allah. Habib, apa hubungannya dengan maulid Nabi? Saudara, Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan kita tadi diperintahkan untuk gembira dengan rahmat Allah. Kata Imam Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan rahmat Allah yang kita diperintahkan untuk gembira atasnya tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, Sayyiduna Muhammad. Saudara, artinya apa? Allah perintahkan kita untuk gembira atas rahmatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah Nabi Muhammad. Sebab Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sendiri yang mengatakan pada dirinya, innama ana rahmatun muhda, aku ini rahmat, kata Nabi. Artinya apa? Kalau Allah perintahkan kita untuk gembira terhadap rahmat, berarti saudara, hakikatnya Allah perintahkan kita untuk gembira terhadap Rasulullah saudara. Sedangkan perayaan Maulid adalah kegembiraan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam saudara. Artinya apa? Berarti kita rayakan Maulid
atas perintah Allah Subhanahu. Coba jawab yang kompak, Reng Madura jawab yang kompak. Berarti kita rayakan Maulid yang perintahkan siapa? Kurang keras, ya, merayakan Maulid yang perintahkan siapa? Kita siarkan Maulid yang perintahkan siapa? Kita agungkan Maulid yang perintahkan siapa? Kalau Allah yang perintahkan berarti baik atau buruk? Mulia atau tidak? Terpuji atau tercela? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Bid'ah atau berkah? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Karenanya saudara, saya ingatkan, jangan Anda pikir kegembiraan ini sia-sia saudara. Apalagi khususnya kepada para panitia, kepada semua yang ikut andil, dan kepada semua yang hadir merayakan Maulid Nabi saudara. Jangan Anda pikir kegembiraan kita merayakan Maulid Nabi adalah sia-sia saudara. Wallahi kegembiraan ini insya Allah akan berbuah kegembiraan di akhirat kelak saudara. Abu Lahab pamannya Nabi yang memusuhi Nabi luar biasa saudara. Abu Lahab pemimpinnya kufar Quraisy. Begitu mati saudara, ada yang lihat dalam mimpi, tapi mimpi bukan sekedar mimpi, mimpi yang dibuat dalam Sahih Al-Bukhari. Dilihat di mimpi, Abu Lahab, bagaimana keadaanmu? Kata Abu Lahab, aku masuk neraka, aku diazab, aku masuk neraka. Wajar, Allah mengatakan Abu Lahab pasti masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab, udah dapat stempel, pasti masuk neraka saudara, kata Abu Lahab. Kata Abu Lahab, setelah mati aku masuk neraka, tapi setiap hari Senin Allah ringankan adabku. Kok bisa? Ini Abu Lahab, pemimpin kufar Quraisy, setiap hari Senin Allah ringankan adabnya. Saudara, ternyata ketika Rasulullah dilahirkan, Abu Lahab pernah bergembira saudara. Kegembiraannya bukan karena motif iman, tapi kegembiraannya karena motif kekerabatan. Kalau kita malam hari ini gembira atas kelahiran Rasulullah karena motif iman kepada Rasulullah, betul? Abu Lahab bukan. Kegembiraannya karena motif manusiawi, kekerabatan. Dia gembira atas lahirnya ponakannya, saudara. Sampai-sampai budak yang ngasih kabar namanya Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena gembira dapat kabar ponakan yang namanya Muhammad lahir saudara. Tapi saudara, setelah Rasulullah diutus, Abu Lahab jadi raisul munafiqin. Tapi meski demikian saudara, meskipun Abu Lahab jadi raisul kuffar, bukan munafikin, raisul kuffar, pemimpinnya orang kafir, Allah nggak lupakan saudara. Kegembiraan sesaat yang pernah dirasakan oleh Abu Lahab, Allah nggak lupakan saudara, karena dia gembira terhadap Nabi Muhammad. Walaupun hanya sesaat, walaupun ketika Rasulullah baik, Allah tidak lupakan kegembiraan tersebut. Dibalas di yaumil qiyamah. Saudara, kalau Abu Lahab saja Allah tidak lupakan kegembiraannya, bagaimana dengan orang Madura saudara, yang dari kecil sudah beriman, dari kecil jadi umat Nabi, dari kecil sholat begitu besar, gembira terhadap Rasulullah. Demi Allah, Allah tidak akan gembirakan malam ini kita gembira di tempat ini, besok kita gembira di surga sama Rasulullah saudara. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal. Karenanya saudara, saya mohon, kalau ada kegembiraan yang bisa buat kita masuk surga, kenapa harus kita gembira dengan sesuatu yang membuat kita masuk neraka saudara? Saya mohon dari hati saya yang terdalam, jangan pernah mulai hari ini kita gembira lagi dengan sesuatu yang membuat Allah murka saudara. Kalau ada kegembiraan, kenikmatan yang bisa buat kita masuk surga, kenapa harus cari kegembiraan yang buat kita masuk neraka saudara? Kalau kita bisa gembira dengan sholawat, kenapa harus gembira dengan diskotik? Kalau kita bisa gembira dengan berinfak untuk acara Maulid Nabi, kenapa harus bergembira dengan judi? Kalau kita bisa bergembira mendengarkan daripada ceramah para ulama di tempat ini, kenapa harus bergembira dengan sabung ayam, dengan ngadu ayam? Betul? Betul. Kalau kita bisa bergembira dengan mendengarkan Rasulullah, dengan memuji Rasulullah, kenapa kita harus bergembira dengan mengidolakan orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang zalim?
Kalau kita bisa gembira saudara di tempat ini, memandang para ulama kiai pewaris Nabi, memandang para habaib anak cucu Nabi, kenapa kita harus gembira dengan menjadi pendukung kezaliman saudara? Takbir! Allahu Akbar. Karenanya saudara jaga kegembiraan ini agar kita gembira malam hari ini, lanjut dengan kegembiraan di akhirat bersama Rasulullah saudara. Jaga kegembiraan pada malam hari ini. Jangan pernah kau gembira kecuali dengan sesuatu yang membuat Allah ridha saudara. Jangan pernah kau gembira kecuali dengan sesuatu yang membuat Rasulullah gembira saudara. Jangan pernah kita gembira dengan sesuatu yang membuat kita sengsara di akhirat. Apa artinya gembira? Kalau besok akan menangis selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak, siap patuh kepada Allah? Siap. Orang kompak siap gembira dengan sesuatu yang membuat Allah ridha. Siap gembira dengan salawat. Siap gembira dengan ketaatan. Siap gembira dengan majelis-majelis ta'lim. Siap gembira dengan Rasulullah. Siap jauhi kegembiraan yang buat sengsara. Siap jauhi maksiat. Siap bersihkan Madura dari kemaksiatan. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang saya sampaikan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Di jam berapa? Setengah 11 lewat. Kira-kira masih semangat atau tidak? Masih semangat? Ini kalau di Jakarta jam setengah 11 bencong baru dandan. Kalau orang Pamekasan setengah 11 masih semangat. Lanjut ngajinya. Lanjut. Yakin? Yakin. Betul. Betul. Sampai subuh. Sampai subuh. Ente sampai subuh, anda tidur. Lu pikir gue robot karena sampai subuh. Masya Allah. Tapi semangat semuanya, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Alhamdulillah, kali ini tentang informasi perjuangan. Mau dengar atau tidak? Mau dengar atau tidak? Insya saudara, alhamdulillah. Saat ini kami di Jakarta berbagai ormas, baik ormas Islam atau ormas nasionalis. Di dalamnya ada Front Persaudaraan Islam FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan berbagai ormas lainnya. Kami tergabung dalam GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Alhamdulillah. Kami sudah 3 kali sejak beberapa bulan ini, kami sudah 3 kali melakukan akbar. Apa artinya Habib Akbar? Aksi bela rakyat. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Di dalam akbar itu kami sepakat bahwasanya kami punya 3 tuntutan. Tritura. Apa namanya? Tritura. 3 tuntutan rakyat. Apa saja Habib tritura? Apa saja 3 tuntutan rakyat? Yang pertama, turunkan harga BBM. Setuju? Kurang kompak, setuju? Kurang keras, setuju? Setuju? Saya mau tanya umat Islam, kalau harga BBM dinaikkan, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kita tuntut BBM diturunkan, setuju atau tidak? BBM naik, rakyat susah atau tidak? Rakyat sengsara atau tidak? Rakyat menangis atau tidak? Naik BBM tinggi. Kurang kompak semuanya. Naik fokus semua. Naik tinggi, kiri kanan boleh saja, banyak rakyat sengsara.
Rakyat sengsara tidak? Reng Madura BBM naik, susah atau tidak? Susah atau tidak? Berarti yang saya sampaikan lagu tadi fakta atau dusta? Fakta atau dusta? Kalau fakta coba sekali lagi yang kompak suaranya keluarkan, yang kompak semuanya. Naik. Tinggi sekali. Kurang kencang. Naik. Tinggi sekali lagi. Naik. Tinggi sekali. Semua kiri Kanan. goyang saja banyak. Kurang kompak. Kiri Kanan. Goyang saja. sekali lagi kalau kita minta BBM diturunkan, setuju? 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 BBM naik rakyat jadi susah, betul? BBM naik rakyat makin marah, betul? Masya Allah. Kalau begitu ini tuntutan rakyat atau bukan? Tuntutan rakyat. Itu yang pertama kita tuntut. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Alhamdulillah. Yang kedua, konsekuensi logis. Kalau BBM naik, biasanya barang-barang ikut naik. Betul? Karena barang-barang entah hasil tani, entah hasil tambang, entah barang-barang apapun, dibawanya pasti menggunakan BBM. Sehingga kalau BBM naik, yang lain ikut naik. Betul? Betul? Saya mau tanya, Reng Madura merasakan barang-barang banyak yang naik atau tidak? Harga-harga banyak yang naik atau tidak? Banyak. Betul? Betul? Makanya kita minta supaya rakyat tidak susah, agar harga diturunkan. Setuju? Ada ngomong sama saya, Habib kenapa kok lagi maulid seperti ini bicara soal ekonomi?